Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Allah. Bapa di surga, berfirman kepada kami, karena kami siap mendengar. Di dalam pertolongan Roh Kudus, membimbing kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Bazan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita dari para lawan kita,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita patut harus selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Surgawi atas kebaikan dan kesetiaannya yang dinyatakan kepada kita di dalam berbagai wujud berkat yang kita nikmati setiap hari. Seperti yang diungkapkan di dalam Mazmur 136 yang baru saja kita dengarkan bersama. Pemazmur mengajak umat Israel untuk mengucap syukur kepada Yahweh Allah mereka atas kebaikan dan kesetiaannya yang dinyatakan di dalam keajaiban yang besar. Keajaiban berarti peristiwa yang terjadi di luar kemampuan berpikir manusia secara kognitif intelektual. Pertanyaannya, apa keajaiban yang besar itu? Dalam bacaan ini ada 3 keajaiban. 1, peristiwa penciptaan alam semesta dengan segala isinya. Allah menciptakan alam semesta dengan isinya hanya dengan berkata, hanya dengan berfirman, jadilah. Maka segala sesuatu terjadi. Dibutuhkan waktu hanya 6 hari saja. Suatu yang terjadi di luar pemikiran manusia. Keajaiban yang kedua, penyelamatan, pembebasan Israel dari Mesir. Israel menjadi budak 430 tahun. Mereka sangat-sangat menderita. Mereka miskin. Martabat dan harga diri mereka terinjak-injak. Allah berkenan untuk membebaskan mereka, menyelamatkan mereka, membaharui mereka dengan melakukan 10 keajaiban besar yang bersifat punishment, yang bersifat penghukuman terhadap bangsa Mesir. Israel menjadi baru. Israel dibebaskan, Israel selamat. Mereka berjalan 40 tahun ke tanah Kanaan dan terjadi berbagai macam mujizat, di antaranya laut kosong terbelah. Mereka bisa berjalan dari terbelahnya laut kosong menyeberang. Itu luar biasa. Peristiwa yang terjadi di luar kemampuan berpikir manusia secara kognitif intelektual. Yang ketiga, Allah memperhatikan kehidupan fisikal mereka, kehidupan jasmani mereka, dengan menyiapkan berkat-berkat bagi mereka. Itulah alasan yang sangat kuat bagi pemazmur mengajak mereka mengucap syukur kepada Yahweh Allah Israel. Allah yang sama juga melakukan keajaiban besar bagi kita kini dan di sini yang hidup dalam masyarakat modern, dunia modern yang dikuasai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa keajaiban besar yang Allah lakukan bagi kita? Firman Allah berinkarnasi di dalam manusia, diri Yesus datang ke dalam dunia, diam di antara manusia, menderita mati ke salib juta untuk membebaskan manusia berdosa. Setiap orang yang percaya pada Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Gambar yang lama hancur berantakan karena dosa, diciptakan baru menjadi gambar yang baru. Yang kedua,
setiap orang yang percaya pada Kristus dapatkan kembali kehidupan kekal yang hilang di dalam Firdaus karena dosa. Yang ketiga, setiap orang yang beriman kepada Kristus mendapat kembali damai sejahtera yang hilang di dalam Firdaus karena dosa. Dunia tidak dapat memberikan hal-hal seperti itu bagi kita kecuali Yesus Kristus. Karena itu dia patut dimuliakan, patut diagungkan. Itu keajaiban besar yang pertama. Yang kedua, Allah dalam Yesus sesudah membaharui kita, menyelamatkan kita, dia menjaga, dia melindungi kita supaya kita tidak terpeleset dan jatuh kembali ke dalam dosa dan pelanggaran terhadap kehendaknya. Bagaimana caranya Allah menjaga dan melindungi? Caranya ialah melalui firman dan Roh Kudus. Ya, firman dan Roh Kudus. Dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Melalui firman disampaikan kepada kita memahami kehendak Allah. Kita tidak bisa lakukan kehendak Allah dengan kemampuan diri sendiri. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus menuntun, memimpin kita. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13a. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Karena itu di dalam surat Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita pun dipimpin oleh Roh. Karena itu saya menghimbau Bapak, Ibu, Opa, Oma, jemaat Tuhan, rajin-rajinlah membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Rajin-rajinlah mendengarkan firman Tuhan, baik di ibadah-ibadah minggu, baik ibadah-ibadah keluarga, baik ibadah-ibadah pelkes. Renungkan firman Tuhan, mohon Roh Kudus untuk menolong supaya mampu melakukan kehendaknya. Setiap orang yang melakukan firman Tuhan, dia termasuk orang yang berbahagia. Keajaiban yang ketiga, Allah tidak hanya melindungi kehidupan rohani kita, tapi dia juga peduli memperhatikan kehidupan fisikal dan jasmani kita dengan menyiapkan berkat-berkat. Ada dua jenis berkat. Satu, berkat yang tidak kita harus kerjakan, tidak harus dibeli, kita nikmati. Satu, napas hidup dan hidup. Dua, udara. Tiga, sinar matahari. Keempat, air. Ya. Berkat yang kita dapat lewat pekerjaan. Bapak, Ibu, Opa, Oma bekerja, mendapatkan uang untuk biaya kehidupan, makan, minum, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi. Sebagai orang beriman, kita lihat itu di dalam kerangka iman, maka kita berkata itu berkat Tuhan. Nah, kita dapatkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, maka sudah wajar kita ucap syukur kepada Allah Bapa dalam Kristus. Di dalam Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa dan Allah kita. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus, tinggalkan Yesus karena harta kekayaan, uang, dan sebagainya. Maka kita hilang segala-galanya. Firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat 6. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa? Dengan apakah dia menggantikan nyawanya? Saudara-saudara, Yesus, jangan tinggalkan Yesus. Bersama dia kita jalani hidup dan kehidupan yang penuh tantangan. Bersama dia kita akan mampu menghadapi tantangan apapun, karena dia memberikan kekuatan kepada kita. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bila kita tinggalkan Yesus, bila kita andalkan yang lain, maka kita kehilangan segala-galanya. Ya, kehilangan damai sejahtera, kehilangan kehidupan kekal, dan berakhir dengan kematian yang kedua. Firman Tuhan di dalam Wahyu ya, pasal 20 ayat 8. Mereka yang tidak percaya, yang takut, mereka punya bahagian di dalam lautan yang bernyala-nyala oleh api belerang. Itulah kematian kedua.
Mari renungkan firman Tuhan ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita. Menjadi berkat bagi kehidupan papa, mama, opa, oma, saudara-saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan lewat online. Tuhan memberkati kita semua. Amin.